2, 3 buah mangga, buah rambutan. Agar kesenangan tetap terjaga, marilah dengarkan cerita rakyat Nusantara. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, perkenalkan nama saya Imade Arandar Yursa, kelas 4 dari SD Negeri 6 Karangasem. Saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat Nusantara yang berasal dari daerah Bali yang berjudul Asal-usul Desa Tenganan. Dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Bedahu. Ia adalah raja yang paling terkenal di Bali. Ia memiliki kuda yang bernama Onces Rawa. Onces Rawa itu sangat disayangi oleh Raja Bedahu karena tubuhnya yang anggun, bulunya yang lebat, putih bersih, dan ekornya yang panjang. Diceritakan pada suatu malam kuda itu menghilang dari kandangnya. Pengawal kerajaan baru menyadarinya setelah keesokan harinya. Dengan penuh rasa sedih dan ketakutan, dia pun memberanikan diri untuk menghadap kepada raja. Maaf rajaku, kuda baginda telah hilang. Hamba sudah mencari ke sekeliling istana, namun hamba tidak menemukannya, kata sang prajurit dengan sangat ketakutan. Apa? Bagaimana bisa? Cepat cari kuda itu sekarang, kata sang raja dengan sangat marah. Raja pun memerintahkan para prajurit untuk mencari kuda itu. Mereka mencari ke sana kemari, namun tidak menemukannya. Dengan penuh rasa sedih, raja pun memerintahkan sekali lagi untuk mencari kuda. Aku akan memerintahkan seluruh rakyatku untuk mencari kuda itu. Barang siapa yang menemukan dalam keadaan hidup, akan kuberikan hadiah berupa akan kuangkat menjadi wakil menteriku. Barang siapa yang menemukan dalam keadaan mati, akan kuberikan tanah seluas sebidang, bau bangkai yang masih bisa dicium. Warga pun beramai-ramai mencari kuda itu. Ada yang mencari ke arah timur, ke arah selatan, ke arah barat, dan ke arah utara. Berbulan-bulan mereka mencari, namun tidak menemukannya. Lama-kelamaan terdengar berita dari warga yang mencari ke arah timur. Ia bernama Tunjung Biru. Ia menemukan kuda Onces Rawa tergeletak mati di tepi pantai Candi Dasa. Mendengar berita itu, raja pun sangat bersedih karena kehilangan kuda yang sangat ia sayangi. Dan sekarang raja pun harus memberikan hadiah untuk Tunjung Biru berupa tanah seluas sebidang bau bangkai yang masih bisa dicium. Menteriku, temuilah Tunjung Biru dan berikan dia tanah seluas sebidang bau bangkai yang masih bisa dicium. Pinta sang raja kepada menteri. Baik rajaku, hamba akan laksanakan perintah baginda, kata sang menteri. Tunjung Biru pun yang mendengar percakapan raja dan menteri pun bersiasat. Bagaimana ya caranya aku mendapatkan tanah yang luas? Aha, aku punya ide. Aku selipkan saja tulang bangkai kuda ini dalam lipatan sarungku. Dengan begitu, aku akan mendapatkan tanah yang luas. Hahaha. Tunjung Biru pun mengambil tulang bangkai itu dan menyelipkannya dalam lipatan sarungnya. Bagaimana caranya menyelipkan tulang ini dalam lipatan sarungku? Baunya bau sekali. Tapi tidak apa-apalah, demi tanah yang luas. Beberapa saat kemudian, menteri pun datang dan mereka berdua mulai menghitung langkah demi langkah untuk menghitung seberapa luas tanah yang akan didapatkan oleh Tunjung Biru. Akhirnya mereka sampai di gunung yang melengkung.
Karena menteri kelelahan, mereka berdua pun beristirahat di gunung yang melengkung itu. Ah, beruntung sekali kau Tunjung Biru mendapatkan tanah yang sangat luas. Ambillah semua tanah ini, mulai dari gunung yang melengkung ini sampai ke seluruh pantai Candi Dasar. Lalu setelah itu menteri pun pergi dengan kuda yang ia naiki. Tunjung Biru mendapatkan tanah yang sangat luas. Ia dan keluarganya pun pindah di tepi pantai Candi Dasar. Berhari-hari mereka jalani dengan rumah baru di tepi pantai Candi Dasar dengan sangat bahagia. Namun tepat pada hari ketujuh mereka di tepi pantai Candi Dasar, ombak yang sangat ganas langsung menerjang habis rumah itu. Tidak tersisa sedikit pun. Akhirnya Tunjung Biru pun berpikir, kalau aku membuat rumah lagi di tepi pantai Candi Dasar ini, akan datang ombak lagi untuk menerjang habis rumah ini. Bagaimana ya? Ya sudahlah, aku akan pindah saja di gunung yang melengkung, kata sang Tunjung Biru. Tunjung Biru pun pindah di gunung yang melengkung. Mereka pun bersiasat untuk menengahang, karena di tepi pantai Candi Dasar selalu saja ada ombak ganas tepat pada hari ketujuh. Akhirnya Tunjung Biru dan keluarganya pun menengahang yang berarti lebih dalam daripada yang pinggir. Akhirnya mereka pindah di gunung yang melengkung karena lebih selamat daripada di tepi pantai Candi Dasar. Lama-kelamaan Nenengahang menjadi nama sebuah desa, yaitu Tenganan. Dan akhirnya mereka itu hidup berbahagia di gunung yang melengkung itu sampai akhirat. Ayo, siapa yang tahu apa amanat dari cerita ini? Ayo, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu? Baiklah, ini dia amanatnya. Amanat yang bisa kita petik dari cerita tadi adalah kita tidak boleh tamak dan kita harus menjalankan perintah dengan ikhlas. Dan kita tidak boleh pamrih. Sekian cerita dari saya bernama Arlan. Terima kasih.